Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kemarin kan pelatih Cafe Mechelen sempat mengungkapkan keinginan jika dia ini ingin timnas Indonesia ini cepat kalah di Piala Asia. Gara-garanya cuma satu, dia ini kecewa lantaran Sandy Walsh membela timnas Indonesia dan gak bisa memperkuat tim Cafe Mechelen. Sebabnya tim ini lagi di zona degradasi. Besnik Hasi, pria berusia 52 tahun asal Kosovo ini melontarkan ucapan, "Kami harus mengatasi masalah ini. Mereka akan absen pertandingan melawan AA Gens. Saya hanya bisa berharap mereka atau timnas Indonesia tidak melangkah ke babak berikutnya," ujar Besnik. Nah, seperti kita tahu, bukanlah netizen Indonesia namanya. Kalau ada yang nyenggol timnasnya atau nyenggol pemainnya atau nyenggol negaranya, nggak langsung beraksi. Para netizen plus 62 ini langsung menyerang akun Cafe Mechelen dengan berbagai kata hujatan yang menganggap pelatih ini nggak punya moral. Masa dia ini mendoakan timnas orang kalah cuma gara-gara satu pemain dipanggil timnas Indonesia? Ya kalau dia nggak rela lepas pemain ya jangan dilepas lah. Lalu apa reaksi klub Cafe Mechelen? Dikutip dari harian Belgia Lviv, Presiden Cafe Mechelen Dieter Venik telah menegur sang pelatih sebab imbas dari ucapan Besnik, follower Cafe Mechelen menurun drastis. Bahkan rating Cafe Mechelen pun terus merosot. Seperti kita tahu, sejak Sandy Walsh jadi pemain Indonesia, nama tim ini melonjak drastis sebab follower Indonesia ini berbondong-bondong memfollow akun Cafe Mechelen. Tapi gara-gara mulut kotor sang pelatihnya, pamor klub ini langsung tercoreng. Mampus lu, jangan main-main makanya sama netizen Indonesia. Kena batunya kan lu sekarang, belagu sih. Dasar pelatih abal-abal. Ya masa gara-gara melepas satu pemain terus timnya nggak bisa menang? Aduh. Dari timnas Indonesia, jelang melawan Libya di laga uji coba, dua jangkar timnas dipastikan absen, yakni Justin Hubner dan Elkan Bagot yang masih belum dilepas oleh klubnya. Jelas ini membuat Sintayong dan Nova Arianto pusing, sebab meskipun ini cuma uji coba, tapi ini sangat penting. Sebab jika timnas kita kalah di uji coba ini, otomatis siap-siap aja tuh kuping para pelatih timnas ini panas dinyinyirin sama para lokal preds. Makanya mau nggak mau Sintayong dan pasukannya kudu wajib menang. Minimal seri lah buat nyumpel tuh mulut busuk para lokal pred. Inilah salah satu alasan kenapa kami ini selalu membahas soal lokal pred. Coba deh kalian pikir secara sehat. Ini orang atau kelompok sama sekali nggak ada patriotismenya. Timnas menang dinyinyirin, apalagi kalah kan bikin jengkel. Bukannya ngasih dukungan sama timnas, malah nyinyirin. Apa masih pantas orang-orang ini disebut sebagai warga Indonesia? Gedek banget gua sama nih kelompok. Oh ya, BTW, pemain keturunan Indonesia yang main di Liga Italia Bologna, Sydney Van Hooijdonk, kabarnya dia ini nolak buat dinaturalisasi. Dia ini masih pengen dipanggil oleh timnas Belanda. Ya udah, nggak apa-apa, itu hak dia. Tapi jangan sampai kayak Justin Hubner lo ya. Justin Hubner tadinya kan sama, nggak mau tuh dinaturalisasi sebab dia ini masih ingin membela timnas Belanda. Tapi cuma gara-gara dia ini dicoret atau nggak dipanggil lagi sama timnas Belanda, ngemis-ngemis pengen dinaturalisasi. Ya udah biarinlah, kita nyari yang serius aja. Mungkin seperti Cyrus Margono kali ya.
Dia ini kan gak diambil nih sama diaspora, tapi saking cintanya dia sama Indonesia, dia ngajuin sendiri proses naturalisasi alias bayar sendiri. Berbekal dia ini belum pernah main di timnas manapun dan punya darah keturunan Indonesia serta belum punya KTP luar negeri, Cyrus yakin dia bakal diterima proses naturalisasinya. Ya kalau urusan dipanggil timnas atau enggak, dia nggak peduli. Yang penting dia main di Yunani tapi bawa nama Indonesia. Gimana tuh Pak Erick Thohir? Anak bangsa loh itu. Dia itu pengen banget bela negara. Kok dicuekin sih? Kita ke berita klub. Dari PSS Sleman, meskipun udah terindikasi terlibat match fixing di 2018, tapi tim PSS kayaknya anteng-anteng aja tuh dan sepertinya nggak ada masalah apapun. PSS justru baru-baru ini buka lowongan kerja buat nyari beberapa orang yang akan dipakai jasanya sebagai staf di klub PSS. Kayaknya tim ini yakin banget ya nggak bakalan diusut soal match fixing. Inilah realita buruk federasi kita. Tim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri tapi nggak diusut sama federasi yang akhirnya ya anteng-anteng aja. Apa PSSI jiper ya sama Presiden PSS Gusti Randa yang juga anggota DPR dan juga mantan petinggi PSSI? Aduh, masih aja ya kayak gini tuh ada di sepak bola kita. Dari Persib Bandung, nah kan apa yang kami bilang, cuma gara-gara Teja Pakualam latihan nge-gym pakai jersey Dewa United, langsung deh para akun gosip ngegosipin Teja akan hengkang ke Dewa United. Padahal mereka kan belum tahu yang sebenarnya, atau minimal minta konfirmasi dulu ke Teja Pakualam kenapa pakai jersey Dewa United gitu kan. Oke, sebenarnya sih sah-sah aja Teja Pakualam latihan pakai jersey apapun. Sebab ya yang namanya latihan kan mau pakai jersey apapun ya suka-suka dia. Tapi kenapa harus diupload ke medsos? Kan itu jadi pertanyaan. Di sini ada dua asumsi. Yang pertama, kalau kita sebagai orang gosip ya tentu pikirannya ini disengaja sama Teja. Sebab mungkin ini salah satu bentuk protes. Ya kan, secara logika gitu ya, dia ini kurang apa di Persib? Udah tampil apik dan selalu jadi pahlawan, tapi cuma gara-gara keegoisan Boyan Hodak yang ambil kiper baru, kenapa sekelas Teja justru dicadangkan? Jadi kalau dibilang ini salah satu bentuk protes atau nada sindiran sama Persib, ya sah-sah saja. Sebab ya kita tahu banyak tim-tim lain pun yang memang berminat sama Teja. Asumsi yang kedua, ini bukan asumsi sih, ini klarifikasi dari Teja. Jadi Teja ini dapat jersey Dewa United dari Hen-Hen. Secara gitu loh, Hen-Hen ini kan pernah main di Dewa United. Jadi daripada nggak kepake yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dari yang ngasih nih, udahnya dikasih jersey tapi nggak pernah dipakai, ya akhirnya dipakai juga sama Teja. Oh enggak kok, ini kan jersey dikasih sama teman yang pernah main di Dewa United. Jadi kan daripada dianggap nggak terima kasih, apa salahnya Teja pakai, ujar Teja Pakualam yang kami kutip dari Tribun Jabar. Kalaupun ini bentuk peringatan bagi Hodak dan Persib, kalau Teja bisa aja pindah dari Persib ya wajar sih, sebab banyak klub yang memang meminati Teja meskipun kontrak Teja masih lama sampai 2025. Tapi kalau dia ini nggak pernah dimainkan atau terus dicadangkan, ya mending cabut. Apalagi kita tahu banyak klub yang udah nawarin ke Teja seperti Bali United, Bayangkara, Persis Solo, dan Dewa United. Yang nyesel siapa? Persib lah. Kalau nanti Hodak out dan Mendoza out dan Teja udah terlanjur keluar, baru nyaho lu. Gegabah sih kalau nyari pemain, nggak mikir dulu. Udah tahu di Persib numpuk kiper-kiper hebat, malah ambil kiper baru, asing lagi. Jadi menurut kami tetap ya, mau nanti Beltrame dan Mendoza ini sehebat apapun di Persib, kalau Persib gagal juara dan performa Persib acak-acakan, kami tetap bilang blunder dari Hodak.
Bahkan bukan cuma kami, tapi hampir semua pengamat sepak bola pun mengatakan demikian jika perekrutan Mendoza dan Beltrame ini adalah blunder hodak di musim ini. Nggak perlu amat sosok kiper, ngapain ngambil kiper? Udah punya gelandang bagus, malah dibuang dan datangin si Beltrame. Ya kalau emang mau melepas satu, ya mending ambil ASEAN lain gitu ya, minimal striker gitu. Aneh-aneh. Masih yakin Persib juara? Kan kemarin kami udah bikin videonya kalau Teja ini diminati klub-klub lain. Pada nggak percaya sih, tuh lihat sekarang sendiri kan. Teja aja ngasih kode. Mamam tuh Persib. Dari Bali United mengisi waktu jeda kompetisi ini dengan ikut turnamen di Vietnam. Sebab lantaran di Indonesia ini nggak boleh ada kegiatan olahraga apapun, walaupun cuma uji coba, dilarang juga. Akhirnya Bali United memilih ikutan turnamen di luar negeri. Ada beberapa tim yang jadi peserta seperti Hanoi FC, Chong'an Hanoi, dan klub asal Korea Daejeon Hana Citizen. Buat kami, apa yang dilakukan manajemen Bali United ini bagus. Daripada pemain leha-leha yang mending ikutan turnamen, ya meskipun belum tentu jadi juara, tapi paling tidak para pemain masih terjaga kondisinya. 45 hari loh nggak boleh main bola atau nggak main bola. Apa nggak kaku tuh otot para pemain bola? Ini semua gara-gara pemilu. Katanya pesta rakyat, kok malah yang sarain rakyat? Dari Persebaya, Paul Munster kabarnya akan lebih cepat datang ke Surabaya. Paul sendiri akan datang pada 10 Januari mendatang. Tugas utama Paul Munster di Persebaya adalah mengasah lini depan Persebaya yang ompong dan terlalu bergantung pada Bruno Moreira. Kabar yang kami dapat, Paul Munster sudah meminta pada manajemen Persebaya agar datangkan striker baru dan nama EJ Celndwasel yang paling mencuat untuk diminta didatangkan. Pihak manajemen Persebaya kabarnya sudah mulai mencoba melobi Bekasi City FC agar mau melepas King EJ, tapi pihak Bekasi City FC belum sama sekali merespon. Sebab pihak Bekasi City FC masih menunggu apakah akan lolos ke Liga 1 musim depan atau tidak. Jika lolos, otomatis EJ boleh dilepas, tapi jika tidak lolos, maka EJ akan tetap dipertahankan. Ya, kami pikir Persebaya memang butuh sosok King EJ, sebab sejauh ini striker-striker yang pernah berkostum Persebaya ini nggak ada yang sengotot EJ. EJ ini mampu menempatkan posisi dimanapun dan selalu ngotot kalau main, alias nggak cuma ngopi di lini depan. Ya, kita lihat nanti apakah King EJ ini akan ke Persebaya. Dari Persija Jakarta, tadi ada Teja Pakualam di Persib nih yang latihan pakai jersey Dewa United dan katanya ini cuma kebetulan. Di Persija pun sama tapi beda cerita. Ini ada pemain asal Garut milik Persebaya yang terpantau latihan pakai jersey Persija loh. Dia adalah Ripal Wahyudi. Ripal yang pulang ke Garut justru mengunggah instastory latihan pakai jersey Persija. Hati-hati loh, jersey ini nggak sembarangan. Sebab beberapa pemain yang sempat latihan pakai jersey ini ujung-ujungnya jadi ke Persija loh, seperti Hansa Muyama dan lain-lain. Apalagi Persija emang lagi butuh sosok breaker di lini tengah setelah Asarian Abimanyu kabarnya fix akan ke PSIS. Apalagi Hanif Syabandi kabarnya akan pulang ke Bandung. Tapi usut punya usut, ternyata Ripal ini mendapatkan jersey Persija ini tuh dari Muhammad Ferrari yang kebetulan sempat ketemu. Kan Ferrari ini orang Karawang. Tapi Ripal pun gak menampik kalau dia ini memang fansnya Persija alias Jackmania juga. Ya wajar aja mungkin rival ini pun ingin main di Persija. Ya ini lumayan nih buat Thomas Doll nih, angkut tuh. Buat bonek, sing sabar yo, iku mung gosip kok.